adalah S1-nya dari Fakultas Kedokteran Universitas apa namanya ini, kebaca saya. UKI ya, dari UKI. Wah, saya harus pakai kacamata nih, Dokter Tio. Ya, dari UKI ya. Kemudian ngambil spesialisnya di Universitas Indonesia ya, Dok ya. Kemudian saat ini bekerja di RSKD Duren Sawit ya. Sama sekarang juga ada dari 2017 sampai sekarang ada kepala instalasi juga nih. Ya. Kalau yang lain-lain banyak nih penghargaan. Ini ada yang research ya, bagian research ya, Dok, tahun 2015 ya. Kemudian penelitiannya cukup aktif. Kesehatan fisik yang harus kita pikirkan, kesehatan jiwa pun harus juga kita pikirkan, sehingga harus balance antara kesehatan fisik dan jiwa. Sebagai petugas di garda terdepan, sangat normal kalau kita merasa frustrasi atau merasa stres menghadapi pandemi global ini. Ya, lanjut. Ya, memang menular, tapi kecemasan itu juga bisa menular lebih cepat. Lanjut, Gri. Selama masa pandemi ini, bahwa 1 dari 5 dokter mengalami depresi dan cemas, dan hampir 4 dari 10 dokter mengalami sulit tidur atau insomnia. Angka kejadian depresi dan cemas lebih tinggi pada dokter perempuan dan perawat. Ya, lanjut. Cemas menyeluruh itu 35,1%, depresi 20,1%, gangguan tidur 18,2%, dan lebih banyak terjadi pada usia muda. Lanjut. Terbanyak yang dialami oleh para responden adalah sesuatu yang buruk akan terjadi, khawatir berlebihan, mudah marah, sulit rileks, dan gejala depresi utama yang paling banyak dialami oleh responden adalah sulit tidur, kurang percaya diri, lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat. Lanjut. Tentang trauma psikologis. Dari 182 swab periksa dengan menggunakan instrumen post-traumatic symptom checklist, dengan respondennya 85% perempuan dengan kisaran usia 16-60 tahun, 80% memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Lanjut. Yang berat 46%. Dengan gejala stres pasca trauma yang menonjol adalah merasa berjarak dan terpisah dari orang lain, merasa terus waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Lanjut. Dari hasil survei juga, 2.364 swab periksa di 34 provinsi di Indonesia, dengan 72% wanita. Ini survei yang terbaru tanggal 14 Mei, sama seperti yang tadi, 69% mengalami masalah psikologis, 68% cemas, dan 67% depresi. Dari yang 67% depresi ini, 49% dan hampir separuhnya berpikir tentang kematian. 19% hampir tiap hari merasa lebih baik mati atau ingin melukai diri sendiri. Ini saya pikir hal yang sangat serius yang harus kita hadapi. 70% mengalami trauma psikologis. Ya, lanjut. Kita, pada tubuh kita harus mengenali, oh ini gejala cemas. Seperti misalnya rasa kaku di leher, atau merasa pusing, sakit kepala, gemeter, atau merasa perut tidak nyaman, ya, merasa seperti kesemutan dan sebagainya, itu mungkin gejala awal dari cemas. Ya, lanjut. Ketika suatu masalah yang muncul, kita langsung respons tubuh kita, pikiran kita langsung secara otomatis memikirkan tentang apa yang menjadi stresor itu. Kemudian apa yang kita pikirkan itu langsung ke perasaan kita dan ke perilaku kita. Contohnya, pada saat perawat diludahi oleh perawat, langsung pikiran otomatisnya berpikir, waduh, jangan-jangan nanti saya langsung tertular COVID, ya, tertular sakit corona nih. Lalu rasanya apa? Rasanya langsung cemas, langsung takut, langsung merasa tidak nyaman. Kemudian tidak nyaman, lalu perilaku yang muncul adalah apa? Marah-marah, atau jadi kesal, atau jadi mengurung diri dan sebagainya. Dan ini adalah suatu lingkaran yang terus akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, di mana pikiran, perilaku, perasaan, dan perilaku itu akan mempengaruhi proses cemas ini. Dan makanya salah satu dari modal terapi dari psikiatri itu adalah, selain psikofarmaka, adalah juga psikoterapi. Psikoterapi yang akan diberikan untuk memutus rantai kecemasan ini adalah CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy, yang dapat dilakukan oleh psikiater dalam bentuk sesi per sesi. Oke, lanjut. Tubuh merespons
merebut tubuh merespons stres itu. Apa yang terjadi di otak kita atau di tubuh kita? Jadi ketika seseorang mengalami stres dan tegang, secara fisiologis itu akan mengaktifkan yang namanya limbik hipotalamus pituitary adrenal axis atau LHPA. Kemudian merangsang hipotalamus dan menyebabkan disekresinya hormon kortikotropin releasing hormone. Selain itu juga mengaktifasi CTH atau adenokortikotropin hormone yang akan menstimulasi produksi hormon kortisol dari korteks adrenal. Seperti kita ketahui adalah hormon kortisol itu adalah hormon yang istilahnya hormon stres. Ketika hormon kortisol itu berpengaruh pada tubuh kita, akan mempengaruhi fisiologis kita, seperti di otak, di jantung, misalnya di otak kita kehilangan konsentrasi, ya misalnya di jantung heart rate meningkat, lalu tensi meningkat, sehingga bisa terjadi heart attack. Kemudian di saluran cerna bisa timbul diare atau konstipasi, dan di imun sistem akan menurunkan sistem imun. Ya, lanjut yang terkait dengan munculnya kecemasan, yaitu gamma aminobutyric acid atau GABA, norepinefrin dan serotonin. Pada keadaan cemas, GABA dan serotonin ini akan level kadarnya akan menurun. Kemudian norepinefrin ini akan bekerja sebagai respons dari fight or flight. Jadi kalau orang cemas kan ya fight or flight, dan berperan dalam regulasi tidur. Berpengaruh juga terhadap suasana hati dan tensi. Jadi ketika seseorang mengalami stres yang akut, akan memiliki sistem noradrenergik yang terregulasi secara buruk, yang akan terjadi peningkatan dari pelepasan norepinefrin. Nah, salah satu selain tadi saya bilang moda terapi dari psikiatri pada gangguan cemas adalah selain psikoterapi juga psikofarmaka. Pada pasien-pasien cemas kita akan memberikan benzodiazepin dan SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, untuk menurunkan kecemasan pada pasien-pasien mengalami gangguan cemas. Oke, lanjut. Ada 4 tingkat, dari ringan, sedang, sampai berat, sampai panik. Kalau ringan itu biasa yang kita terjadi sehari-hari, misalnya seseorang akan menghadapi wawancara dengan atasan yang baru, atau seseorang akan mengalami ujian misalnya. Itu akan cemas, itu adalah kecemasan ringan, itu adalah yang wajar. Justru dengan kecemasan yang ringan ini akan memotivasi belajar dan menumbuhkan kreativitas. Perhatiannya malah meningkat, waspada, dan justru malah bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Perubahan fisiologi yang mungkin terjadi itu bisa gelisah, besok mau ujian jadi susah tidur, jadi hipersensitif terhadap suara, jadi tidur juga tidak tenang, tapi tanda vital dan sebagainya masih dalam batas normal. Kemudian kecemasan yang sedang itu seseorang hanya bisa memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting dan bisa mengesampingkan yang lain, sehingga perhatiannya lebih selektif. Nah, pada saat itu seseorang mengalami kecemasan sedang akan sering nafasnya pendek, nadi dan tekanan darahnya naik, mulutnya kering, gelisah, bahkan konstipasi. Kemudian yang berat, kalau yang berat ini bisa mempengaruhi persepsi seseorang, cenderung memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, dan sudah tidak bisa lagi memikirkan yang lain, dan lebih fokus pada hal-hal yang sangat detail. Terus sudah tidak bisa berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta sudah tidak bisa lagi belajar secara efektif. Gejala fisiologis yang muncul adalah sakit kepala, mual, gemetar, insomnia, palpitasi, dan sebagainya. Kemudian yang paling parah adalah panik. Panic attack ini sering dialami oleh beberapa orang yang pada dasarnya memang punya basic cemas. Jadi pada saat panik ini orang merasa ketakutan dan merasa terteror. Terus kehilangan kendali. Pada saat panik itu orang kadang-kadang merasa, saya merasa tercekik, tercekik atau merasa takut gila atau merasa takut mati. Sehingga dia kehilangan kendali dan tidak dapat melakukan sesuatu apapun walaupun dengan pengarahan. Sudah tidak bisa fokus sama sekali. Dan tidak bisa berelasi juga dengan orang lain, terus pikiran-pikirannya sudah irasional. Ya, lanjut. Mereduksi kecemasan bisa misalnya dengan mandi pakai air hangat, mengontrol pernafasan, atau dengan meditasi, dengan yoga, atau pergi hangout dengan teman-teman, tapi mungkin sekarang saat ini nggak bisa ya Dokter Iwan ya. Kemudian mungkin
telepon temennya, curhat dengan temennya, atau yang senang dengan hewan peliharaan, bermainlah dengan hewan peliharaan, seperti itu ya. Banyak cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mereduksi kecemasan. Ya, lanjut. Atau depresi, salah satu gejalanya adalah susah tidur atau insomnia. Berikut ini ada beberapa tips bagaimana sleep hygiene supaya memberikan kualitas tidur yang baik. Suasana kamar harus nyaman, tidak boleh terlalu panas atau tidak boleh terlalu dingin. Harus sering-sering diganti. Kamar tidur harus bersih, tidak boleh berbau. Ya, kemudian tidak boleh minum kopi, jangan dalam posisi kekenyangan juga sebelum. Kemudian kalau memang waktunya ngantuk, langsung naik ke atas tempat tidur. Kalau belum ngantuk, jangan bergolek-golek di atas tempat tidur seperti itu. Lalu kalau bisa jangan kelamaan tidur siangnya. Kemudian HP di silent atau dimatikan. Lalu memiliki pola tidur yang teratur. Dengan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 ini. Ya, perlunya peningkatan imunitas. Selain peningkatan imunitas fisik, kita juga perlu peningkatan imunitas secara psikologis. Peningkatan kesehatan jiwa dan psikososial itu menyangkut emosi positif, pikiran positif, dan hubungan sosial yang positif. Ya, lanjut. Hormon yang namanya endorfin itu kan meningkat ya dok ya. Meningkat, terus dia bisa menurunkan hormon kortisol. Jadi kita usahakan gimana lah hati kita supaya gembira, ya. Kita sering-sering senyum kepada orang lain, bersikap ramah, ya. Karena itu adalah obat. Lanjut, di masa pandemi COVID-19 ini kita juga harus membatasi informasi dan memilah informasi. Lanjut, keadaan pada sumber yang tepat. Ya, hindari laporan media atau broadcast chat yang sumbernya nggak jelas dan cenderung mengkhawatirkan. Cari sumber yang terpercaya seperti situs web WHO atau Dinas Kesehatan setempat atau Kementerian Kesehatan RI. Jangan ikut menyebarkan informasi yang belum pasti. Saring dulu sebelum sharing. Itu penting, ya. Oke, lanjut. Self-talk kepada diri sendiri untuk meningkatkan pikiran positif. Contohnya, bisa kita membuat suatu kesalahan dalam bekerja. Kita pikirannya begini aja. Aduh, saya buat kesalahan ya. Jangan negative thinking seperti, aduh saya ini bodoh ya, saya ini bodoh mengerjakan ini, saya tidak bisa. Itu negative thinking. Kita lebih baik berpikir positif seperti, oh ya, oke, saya berbuat kesalahan, saya tidak akan berbuat kesalahan di lain waktu. Pikiran positif itu sangat perlu untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, lanjut. Seseorang membutuhkan kita untuk mencurahkan perasaannya atau ingin bercerita, curhat gitu ya. Bila orang datang kepada kita, kita duduk saja, kita dengarkan apa perasaannya dia, apa yang ingin dia ceritakan. Tidak harus selalu kita berkata-kata, tidak harus selalu kita berkomentar, tidak harus kita selalu memberi nasihat, apalagi menghakimi. Kita duduk saja di sampingnya, biarkan dia bercerita. Kita buatkan minuman yang hangat, lalu kalau perlu kita rangkul pundaknya, kita peluk agar dia bisa mencurahkan isi hatinya, seperti itu, ya. Sehingga terbentuk hubungan sosial yang positif. Lanjut, kalau bisa bersikap reaktif dan bisa bersikap responsif. Bersikap reaktif itu seperti apa? Sikap mental yang ditandai dengan reaksi yang cepat, tegang, agresif, terhadap keadaan yang terjadi dan menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mendengar di beberapa negara di dunia melakukan lockdown. Lalu kita berpikir jangan-jangan di Indonesia juga akan di lockdown ya. Lalu kita sikap reaktif pada beberapa orang yang mungkin cemas atau panik akan melakukan misalnya panic buying, beli ke supermarket atau ke pasar menimbun sembako, ya itu namanya sikap reaktif. Nah sebaliknya selain sikap reaktif, sebaliknya adalah sikap responsif, di mana sikap mental yang ditandai dengan sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respons yang tepat dan wajar. Ya. Ini yang sebenarnya lebih baik sikap responsif daripada sikap reaktif. Ya, lanjut. Adapun tahapan-tahapan sikap responsif itu ada 4. Ya, lanjut. Pertama breath. Kedua assess. Ketiga action. Yang keempat reflect. Ya, kita coba bahas satu-satu, berpikir apa yang akan dilakukan. Yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Lalu kita assess, cek fakta yang valid dari sumber terpercaya. Hindari informasi yang salah, berlebihan, yang membuat kecemasan berlebihan. Ya, lanjut. Kemudian, action-nya apa? Lakukan tindakan yang sesuai yang dianjurkan.
tetap nilai risikonya dan tetap tenang. Kemudian refleksikan apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini dan mempersiapkan respons berikutnya yang akan diambil. Lanjut, terus menghadapi kehidupan saat ini, masa transisi, dan masa selanjutnya new normal atau adaptasi baru. Yang pertama, kita harus meningkatkan kemampuan mekanisme coping kita. Bagaimana respon kita terhadap kondisi yang tidak menyenangkan dan bagaimana mengatasinya. Dua, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan melibatkan kemampuan pikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, kemampuan resiliensi, bertahan dalam menghadapi kondisi sesulit apapun supaya tetap dalam keadaan sehat dan stabil. Ya, lanjut sekalian. Mungkin bisa mengunduh aplikasi eJiwa ini di Play Store-nya. Ya, eJiwa ini adalah aplikasi di mana bisa men-screening dengan menggunakan self-rating questionnaire sebanyak 29 pertanyaan. Jadi ini bisa untuk diri sendiri, tapi bisa juga untuk men-screening pasien-pasien kita yang di layanan primer bisa menggunakan ini. Ini hanya screening, bukan diagnosis pasti, ya. Jadi ada 29 pertanyaan dari kita sendiri, lalu kayaknya ini saya ada kecenderungan untuk cemas, atau kayaknya saya ada kecenderungan untuk depresi. Kemudian sudah ada hambatan atau sudah ada hendaya mengalami distress dan disability. Misalnya terdapat hendaya, hambatan, kendala pada fungsi-fungsi sosial, fungsi-fungsi di pekerjaan. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, segera konsultasikan ke psikiater, ya. Siang dok, terapi apa yang disarankan bagi pasien yang mengalami gejala ansietas ringan sedang? Terima kasih dok. Ya, ini pasien cemas, ya. Kita assess dulu, ya. Kita assess dulu. Kita sebenarnya ada kayak semacam instrumen ya dok ya. Kalau kita punya instrumen yang bisa menilai tingkat kecemasannya. Tapi itu biasa kami melakukannya. Tapi misalnya di pelayanan primer dari anamnesa baik itu autoanamnesa atau aloanamnesa dan riwayat perjalanan penyakitnya, kita kan bisa melihat cemas atau ringan. Kalau misalnya dia tidak ada gangguan, misalnya tidak ada gangguan sulit tidur atau tidak ada gangguan yang mengganggu, artinya fungsi-fungsi dia, fungsi pekerjaan atau fungsi sosialnya, kita bisa hanya melakukan psikoterapi saja dulu dok ya. Ya, cukup kita psikoterapi, kemudian nanti kalau misalnya keadaannya misalnya cemasnya udah berat atau udah sampai panik, mungkin kita bisa masukkan modalitas yang lain yaitu psikofarmaka. Tapi kalau misalnya dengan itu misalnya tidak berhasil juga, lebih baik rujuk saja ke psikiater untuk penanganan. Mungkin ada hal-hal lain di balik itu yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Ya, mungkin kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di layanan primer kita mungkin tidak ada waktu ya dok untuk mengeksplorasi lebih banyak. Waktunya mungkin juga terbatas, untuk pasiennya kan banyak, jadi waktunya juga terbatas untuk mengeksplorasi apa penyebab cemasnya. Tapi ada baiknya awal-awal bila belum mengganggu fungsi, belum ada distress dan disability, mungkin bisa dengan psikoterapi dulu, konseling dulu seperti itu. Oke. Ya. Oke, baik dokter.